Tapi buat saya yang sudah lama mengenali Deta Sandi, saya tidak kaget. Maaf saya kalau saya mengatakan, selagi Deta Sandi masih di perut emaknya, Tuhan sudah mentakdirkan dia akan menjadi gubernur. Karena itu saya pribadi sebetulnya sudah mendahului jauh-jauh hari. Saya sudah ketemu dengan beliau. Anda akan jadi gubernur, saya kata. Nah, rupanya Allah memang mentakdirkan beliau jadi gubernur. Saya yakin dan percaya, apabila masyarakat ini bersatu, tidak melihat kaca spion ke belakang, tapi melihat ke depan, mudah-mudahan Bangka Belitung sukses. Karena kelebihan Dayak dari orang lain, dia itu adalah orang penerobos. Dia penerobos. Dia adalah pelopor. Dia bukan pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang di Kalturo Official Podcast dengan saya Kalturo. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara langsung bisa dapat bertemu dengan salah seorang tokoh masyarakat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau adalah Datuk Dr. Haji Ahmad Ramli Sutanegara, SHMSI. Perbincangan kita kali ini akan menggali sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian publik, baik di dalam maupun di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk yang berada di Jakarta, wilayah lain di Indonesia, bahkan yang berada atau bermukim di luar negeri, Datuk ya. Untuk memulai perbincangan kita hari ini, izinkan saya akan mengajukan beberapa poin utama yang akan menjadi benang merah dalam dialog kita hari ini, dan tentunya tidak menutup kemungkinan akan ada pertanyaan-pertanyaan lain seiring perkembangan dari perbincangan kita. Kami harap juga Datuk dapat memberikan pandangan, pencerahan, serta gagasan-gagasan konstruktif terhadap isu-isu yang kami ajukan. Pertama, kami ingin mengangkat pandangan Datuk terkait dinamika politik pasca pemilu kada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dengan terpilihnya Bapak Hidayat Arsani sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut kami, masyarakat Bangka Belitung, baik yang tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau tanah kelahiran maupun yang merantau, sangat membutuhkan pencerahan dari seorang tokoh masyarakat sekaliber Datuk tentang arah dan harapan masa depan kepemimpinan baru ini, Datuk ya. Silakan, Datuk. Baik, terima kasih Saudara Kalturo. Memang banyak orang-orang atau masyarakat itu terkejut dengan menangnya berhasilnya Hidayat Arsani terpilih sebagai gubernur. Karena rival Hidayat Arsani ini bukan orang sembarangan. Doktor ilmu pemerintahan, dia adalah incumbent, masih muda. Tapi buat saya yang sudah lama mengenali Deta Sandi, saya tidak kaget. Maaf saya kalau saya mengatakan, selagi Deta Sandi masih di perut emaknya, Tuhan sudah mentakdirkan dia akan menjadi gubernur. Sudah dia jalan itu secara normal. Dia aktif di bidang politik, duduk sebagai pimpinan Golkar. Kemudian dia jadi wakil gubernur. Setelah wakil gubernur, ikut pemilu, kalah, ikut lagi, menang jadi gubernur. Artinya dia jalani proses untuk jadi gubernur itu secara wajar. Kemudian sosok beliau sendiri, beliau secara pribadi adalah pengusaha yang berhasil mengendalikan usahanya dari nol sampai sukses. Bukan tidak mungkin di dalam mengendalikan pemerintahan beliau bisa sukses, karena tidak punya fasilitas, tidak punya apa-apa, bisa sukses membawa ekonomi keluarga dan ekonomi perusahaannya meningkat. Kemudian dia juga tidak melakukan usaha-usaha yang tidak pada tempatnya. Beliau punya rumah sakit itu kalau tidak salah 4. Belum lagi beliau punya sekolah-sekolah agama
yang bermanfaat bagi rakyat. Jadi rakyat itu melihat Pak Dayatnya begini. Nah, kemudian dari silahi kemungkinan juga adalah rasa simpati masyarakat terpaut dari Dayak. Karena itu saya pribadi sebetulnya sudah mendahului jauh-jauh hari. Saya sudah ketemu dengan beliau. Anda akan jadi gubernur, saya kata. Nah, rupanya Allah memang mentakdirkan beliau jadi gubernur. Saya yakin dan percaya apabila masyarakat ini bersatu, tidak melihat kaca spion ke belakang, tapi melihat ke depan, mudah-mudahan Bangka Belitung sukses. Karena kelebihan Dayak dari orang lain, dia itu adalah orang penerobos. Dia penerobos. Dia adalah pelopor. Dia bukan pengikut. Jadi saya yakin dia akan lebih baik dari semuanya. Mudah-mudahanlah kita doakan supaya Dayak ini mendapatkan perlindungan Allah dan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Saya sendiri sudah melakukan gerakan-gerakan daerah, tapi tidak ada tujuan untuk menjadi pejabat. Pertama, saya sudah membangun jarak Palembang Bangka di Mentok itu saya tahun 91 sudah memiliki kapal cepat. Kalau perintis Karena kapal cepat itu terlalu keras, jadi tiang-tiang rumah penduduk terganggu, saya pindah ke Batam. Kedua, ketika PT Timah memberhentikan karyawannya, saya bekerjasama dengan Malaysia mendirikan perkebunan buah sawit. Kemudian juga masalah lain yang menyangkut SPBU. Waktu saya jadi anggota MPR, itu di Bangka Pangkal Pinang cuma ada 3 SPBU. Saya minta Pak Taufik Kimas almarhum dapat 30 SPBU. Wah, luar biasa sekali. Dan itu saya terus termasuk sekarang ini masalah lain-lain yang menyangkut ekonomi gitu. Saya tetap perhatikan dia. Baik, Datuk. Ini ada pertanyaan kedua ini, Datuk. Kami mencermati hasil pemilu kada. Itu pertama di kota Pangkal Pinang dan Bangka. Di Pangkal Pinang sendiri kita contohkan ada Bapak Molen. Kemudian di Bangka banyak calon-calon petahana yang tumbang kalah dengan kotak kosong. Nah, ini ada fenomena apa kira-kira? Padahal mereka ini didukung oleh partai-partai besar. Kami ingin kiranya apa pandangan Datuk terkait partai-partai besar ini tidak mempengaruhi adanya hasil akhir dari pemilu kada itu. Ya, itu adalah luapan kekecewaan anggota partai. Karena baik Molen maupun Murkan itu dan punya 30% lebih suara. Ini kekecewaan dari masyarakat, dari partai. Karena dari seluruh partai itu, saya tidak tahu apakah semuanya sudah mensosialisasikan dukungannya kepada calon itu. Sehingga calon itu terpilih, saya rasa tidak. Karena itu Mesin politik lah. mesin politik tidak jalan. Sekarang juga kalau mesin politik tidak jalan akan terjadi lagi. Karena itu saya harap Pak, kalau ada partai politik itu jangan jadi tokoh kelontongan. Ya kan? Nah, selalu musyawarah lah, berbicara kepada masyarakat. Sehingga Harus betul-betul giat. sekarang kita harapkan nanti akan muncul tokoh-tokoh yang betul-betul merayat dan mikirkan kepentingan rakyat. Sebab kalau kita berpikir wani biro, nanti akan terjadi demokrasi menjadi korupsi karena uang yang keluar juga akan dikembalikan. Ada perhitungan bagi Ada perhitungan. daerah, berapa pengeluaran dia untuk menjadi kepala daerah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari pemilu kada ini akan melahirkan pemimpin yang perhatian dulu kepada masyarakat. Betul. Sekarang kita beralih kepada isu ekonomi nih, Datuk ya. Kami mendapatkan informasi dari berbagai pihak di lapangan bahwa kondisi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menurun. Salah satu faktor ini, Datuk ya, adanya kebijakan-kebijakan pusat yang menyetop illegal mining, termasuk lagi perambahan hutan. Nah, kira-kira apakah ini memang berpengaruh secara signifikan terhadap stagnasi ekonomi? Dan apa solusi yang kira-kira dapat mengatasi hal tersebut, Datuk? Baik. Jadi Bangka Belitung ini supaya diketahui, kalau kita main di laut, ada ikan. Main di darat, ada tambang. Main di hutan, ada kebun. Jadi tidak mungkin masyarakat Bangka Belitung ini hidupnya susah. Tapi faktanya apakah ekonominya menurun? Ini adalah kesalahan dari pengambil keputusan.
Usernya salah. Tadi saya kembalikan lagi, tinggal pada ayat yang kita dukung. Iya. Pertama, masalah pertambangan. Pertambangan dari dulu kan rakyatnya dikejar-kejar seperti maling. Dikejar oleh penegak hukum. Soalnya itu salah, karena dianggap itu adalah timah, itu adalah barang apa? Barang utama. Milik negara. Padahal sebetulnya kita bagi saja satu daerah itu sesuai dengan IT dari Jam Sagung Muda Bidang Intel. Itu yang pertama, ada lokasi penambangan rakyat. Iya. Itu boleh menambang yang bentuk koperasi. Ya, Dewan Koperasi akan didukung. Yang kedua, tambang timah yang punya timah dikerjakan oleh mitra timah. Kemudian wilayah pertambangan pemerintah tentu diberikan kepada BUMDes. Iya. Kalau itu diberikan secara konsisten, kemudian Bank Sumsel Babel memberikan dukungan, saya rasa lewat timah ini ekonomi naik. Kedua, masalah kebun. Masalah kebun ini sebetulnya dia dulu di bawah Sumatera Selatan, sehingga peta-peta itu kawasan mereka kan ngukurnya belum pakai GPS waktu itu. Contoh, kantor Bupati Bangka Barat baru diserahkan, itu adalah kawasan. Kawasan. Iya. Terus kantor Bupati kalau diserah Bangka Tengah, kawasan. Banyak kawasan-kawasan digunakan untuk kantor pemerintah. Nah, rakyat yang sudah terlanjur pengembangan di sana, berilah kesempatan. Sepertinya paling sedikit rakyat itu kasihlah 5 hektar. Ya, dengan satu siklus 95 tahun, anak cucunya bisa hidup, bisa sekolah. Jangan kita mengambil tindakan tanpa mencari solusi. Itu yang saya harapkan. Supaya ada solusi. Solusinya adalah kita berikan satu siklus. Kan ombudsman memberikan, kalau pengusaha besar korporasi, itu ombudsman di dalam undang-undang ombudsman ada memberikan denda. Kalau pengusaha denda dapat, kalau rakyat kecil, Iya. berikan. Itu terjadi dari zaman mana. Tapi Bangka Belitung sekarang Satgas Kehutanan belum turun. Saya harapkan kepada pihak pemerintah, terutama kewajiban kepada gubernur untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Saya sudah membuat rencana pada tanggal 22 nanti akan mengundang petani, masyarakat petani, pengusaha perkebunan. Itu akan saya kumpulkan. Saya akan minta narasumber dari kejaksaan, bagaimana cara tindaknya. Kemudian dari pihak pemerintah saya minta juga penjelasan bagaimana cara tindak pemerintah. Jangan sampai masyarakat ketakutan, takut kebunnya disita. Iya. Inilah harapan saya. Sekali itu. Suatu ide dan terobosan yang mungkin ini bakal dilaksanakan oleh pemimpin baru ini, Datuk. Ini ada pertanyaan terakhir ini, Datuk. Masih juga soal perekonomian kayaknya. Ini menyinggung kebijakan Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengelolaan sumur-sumur tua minyak itu akan diserahkan kepada masyarakat. Nah, ini ada wacana yang bagus kayaknya. Dianggap dapat membuka jalan bagi pemerataan ekonomi berbasis lokal. Lalu tidak menutup kemungkinan ini hal yang serupa ini bisa diterapkan pada komoditas utama Bangka Belitung, yaitu timah, yang pengelolaannya bisa diserahkan kepada masyarakat, mungkin melalui koperasi yang Datuk sampaikan tadi, ataupun kepada lembaga-lembaga legal lainnya. Nah, menurut Datuk, apakah wacana semacam ini memungkinkan untuk diwujudkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Satu yang luar biasa dari Pak Bahlil. Untuk daerah yang punya potensi bumi minyak, ya. tapi untuk Bangka Belitung itu khususnya timah. Betul kan? Bisa saja diatur seperti itu, yang seperti saya katakan tadi, Ya. dibagi dalam 3 kategori. Iup timah, lokasi timah punya PT Timah, lokasi iup punya Pemda, dan lokasi punya rakyat. Untuk rakyat serahkan kepada Koperasi atau koperasi ya. Kalau untuk Pemda berikan pada BUMDes, pada usaha desa. Sedangkan yang punya timah berikan kepada mitranya, usaha. Jadi jangan usaha kecil, menengah, dan pengusaha besar beriringan sama-sama. tidak gontok-gontokan. Jadi saya juga sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu akan memberikan dukungan jika memang itu akan dilakukan. Saya masih banyak menaruh harapan pada Pendayat untuk membantu masyarakat ini, karena saya yakin
beliau Petro masa terkuasa ini. Makasih. Ya. Baik Datuk, semoga obrolan ini dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat luas ini, terutama warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin mengetahui situasi sosial, politik, dan ekonomi terkini di daerah asal mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Datuk dalam perbincangan ini. Semoga kita diberikan kesempatan Amin. untuk bertemu dan berbincang lagi di lain topik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.